Oke, anak-anak yang terkasih, selamat siang. Berjumpa kembali di materi pembelajaran IPS hari ini, tanggal 4 Agustus 2020. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, gembira, senang, dan tentu saja bersemangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh kali ini. Oke, anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari materi IPS berkaitan dengan tema 1 subtema 3, yaitu kita akan mempelajari 3 hal tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakatnya. Yang kedua, sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakatnya. Dan yang ketiga, negara maritim terhadap komunikasi dan transportasi. Jadi ada 3 hal ini yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini berkaitan dengan pengaruh negara maritim terhadap ekonomi, sosial, komunikasi, dan transportasi masyarakat. Oke, anak-anak, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Di slide selanjutnya, ragam Indonesia. Oke, yang pertama, pulau-pulau di Indonesia itu mempunyai variasi dan karakteristik berbeda, meliputi ragam bentang alam dan hasil alamnya, ragam suku bangsa, adat istiadat, agama, dan budaya. Oke, jadi pulau di Indonesia yang banyak tadi, salah satunya di Jawa misalnya, itu punya bentang alam dan hasil yang berbeda dengan pulau lainnya di Sumatera, Kalimantan, Papua maupun Sulawesi. Kemudian ragam sukunya pun berbeda-beda yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua berbeda satu dengan yang lainnya sehingga adatnya pun berbeda dan budayanya juga berbeda-beda. Oke, itu contoh pulau-pulau besar ya. Sedangkan pulau-pulau kecil lainnya juga sangat banyak sekali. Misalnya ada Bali, ada Miangas, Pulau Rote, ya, dan sebagainya. Karena di Indonesia itu ada puluhan ribu pulau, baik yang sudah berpenduduk maupun belum berpenduduk. Oke, yang kedua, nenek moyang bangsa Indonesia itu sejarahnya berasal dari bangsa Yunan di Cina Selatan. Jadi awal mulanya nenek moyang kita itu dari bangsa Yunan Cina Selatan. Kemudian yang ketiga, Indonesia masuk dalam rumpun Austronesia. Jadi sebagian besar memang dari bangsa Asia dan juga bangsa Australia. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakatnya. Ya, ini bagian yang pertama. Pengaruhnya kira-kira apa sih kondisi geografis kita sebagai negara maritim? Oke, kita akan lihat sejarahnya dulu. Indonesia itu diakui sebagai negara maritim secara internasional oleh UNCLOS atau ini badan PBB pada tahun 1982. Artinya Indonesia diberikan wewenang untuk memanfaatkan sumber daya alam potensi lautnya sejauh 200 mil dari garis tepi pantai. Ya, jadi jauh sekali, sejauh 200 mil ke tengah laut. Ke laut bebas sejauh 200 mil. Itu 1 mil itu kurang lebih 1,3 km. Jadi sangat luas sekali wilayah laut Indonesia. Lalu apa yang ada di laut Indonesia itu? Oke, ini yang bagian B. Sumber daya alam laut ada 2. Sumber daya alam laut hayati dan sumber daya alam laut non hayati. Bedanya kalau hayati itu berupa makhluk hidup, misalnya ikan, tumbuhan. Sedangkan kalau non hayati itu berupa benda mati atau mineral, misalnya minyak bumi, kemudian gas alam, itu non hayati. Sumber daya alam laut itu bisa berupa ikan,
terumbu karang, minyak bumi, rumput laut. Nah, tentu kalian suka makan ikan ya. Oke. Kemudian sumber daya alam hutan, selain punya laut yang luas, kita juga punya hutan yang sangat luas juga. Itu menghasilkan kayu, rotan, dan karet. Ya, ini tentu kita temui sehari-hari. Kayu di rumah kita pasti ada ya, furniture kita. Kemudian rotan barangkali ada yang punya, ada yang tidak. Kalau karet pasti semua punya ya. Setiap kendaraan bermotor pasti menggunakan karet di bagian rodanya. Oke. Kemudian bagian E, sumber daya pertambangan berupa minyak bumi, emas, tembaga, batu bara, dan masih banyak lainnya pertambangan di Indonesia yang dekat dengan kita. Misalnya di daerah Gunung Merapi itu ada pertambangan batu, kemudian pasir, ya itu contoh barang tambang. Oke, itu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Lalu pengaruhnya atau dampaknya di bidang ekonomi itu antara lain sumber daya alam laut yang beraneka ragam dan potensial tadi dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua adanya wisata bahari. Di Indonesia banyak sekali ya, di Jogja saja banyak. Misalnya ada Pantai Parangtritis, Pantai Baron, Pantai Depok, Parangkusumo, Kukup, Indrayanti. Ya, pernah ya ke pantai-pantai tersebut ya. Oke, kemudian yang ketiga, sumber energi minyak dan gas bumi. Oke, Indonesia cukup memiliki banyak energi minyak dan gas bumi. Dan yang keempat, adanya bahan mineral logam. Dan yang kelima, media transportasi antar pulau. Karena tadi bentuknya pulau-pulau, maka media transportasinya bisa berupa perahu, kapal, atau pesawat terbang. Kemudian yang keenam, berbagai pekerjaan dapat dilakukan. Misalnya menjadi petani garam, nelayan, pedagang ikan, petani tambak. Ya, itu dampaknya dalam bidang ekonomi, sehingga ini secara tidak langsung akan memberikan penghasilan bagi masyarakatnya. Oke, kita lanjutkan di bagian yang kedua atau part 2. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakatnya. Ya, oke, kita akan lihat dampak bidang sosial masyarakat. Sebagai negara maritim, Indonesia terletak di benua Asia dan Australia, di tengah-tengahnya ya. Asia di utara, Australia di selatan. Itu berpengaruh juga terhadap Indonesia. Dan posisi Indonesia terletak di antara dua benua mengakibatkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Jadi banyak orang berlalu lalang dari seluruh dunia itu berlalu lalang melewati Indonesia. Kadang mereka juga berhenti transit di Indonesia, kemudian berbaur dengan masyarakat Indonesia. Itu berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakatnya. Nah, pengaruh tersebut bisa membawa dampak positif maupun dampak negatif. Oke, kita akan lihat dampak positifnya. Yang pertama, berada di jalur lalu lintas internasional menjadi ramai. Oke, kemudian menjadi transit jalur perdagangan dunia. Karena menjadi transit, ya tentu kita akan mendapatkan jasa dari transit tersebut. Mereka harus sewa, pajak, membeli kebutuhan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, tentu bisa menghasilkan devisa negara. Yang keempat, hasil lautnya melimpah. Yang kelima, keragaman flora dan fauna seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Oke, itu dampak positifnya. Lalu dampak negatifnya apa kira-kira ya? Kok bisa ada dampak negatifnya? Oh ya, jelas ada dampak negatifnya. Yang pertama, karena wilayahnya yang luas, itu dimungkinkan adanya pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Kemudian ada sering bencana alam, misalnya tsunami pernah melanda Indonesia ya. Dan gunung meletus karena Indonesia banyak memiliki gunung. Kemudian gempa bumi ya sebagai jalur lempengan-lempengan dunia, kita juga sering mengalami gempa bumi. Tapi mudah-mudahan kita selalu diberi perlindungan. Dengan cara kita tahu cara-cara menyelamatkan diri saat terjadinya bencana alam. Oke, yang ketiga, sulitnya pengawasan dan keamanan wilayah Indonesia.
Kemudian masuknya budaya luar yang tidak sesuai. Jadi budaya luar itu yang tidak harus kita contoh. Kalau yang baik kita contoh, yang tidak sesuai ya jangan kita tiru, jangan kita contoh. Ya, kita lanjutkan. Di bagian yang ketiga, pengaruhnya di bidang komunikasi dan transportasi masyarakat. Ya, untuk mengetahui ini, kita akan melihat dulu sejarah Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan mengalami kejayaan itu pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Sudah pernah membaca sejarahnya ya? Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit itu kerajaan yang sangat besar sampai terkenal di mancanegara dan wilayahnya meliputi seluruh Nusantara, Indonesia sekarang ini, bahkan sampai ke luar negeri. Oke, buktinya apa kalau kita sebagai negara yang besar waktu itu? Yang pertama, armada laut Sriwijaya yang menguasai jalur perdagangan dan cukai penggunaan laut. Yang lewat itu harus bayar pajak atau cukai. Dan yang kedua, pengaruh Sriwijaya sampai di Asia Tenggara. Oke, tidak hanya di Indonesia, tapi juga sampai Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Filipina. Nah, itu contoh-contoh negara di Asia Tenggara. Kemudian relief Candi Borobudur menggambarkan perahu layar. Pernah berkunjung ke Candi Borobudur ya? Ya, candi yang sangat besar dan kita takjub dengan candi tersebut, di mana dibangun pada masa Sriwijaya dengan peralatan yang waktu itu tidak semodern saat ini, tetapi nenek moyang kita sudah bisa membuat sebuah mahakarya yang sangat luar biasa, dikagumi di seluruh dunia. Oke, kemudian yang keempat, Kerajaan Majapahit berkembang jadi kerajaan maritim. Wilayah meliputi wilayah seluruh Nusantara di bawah Patih Gajah Mada atau Mahapatih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa Gajah Mada. Itu buktinya. Kemudian karena wilayahnya yang berupa lautan dan juga kepulauan, maka muncullah transportasi, jenis transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Oke, untuk yang di udara ya, kita akan lihat contoh-contoh bandar udara ya, atau bandara. Misalnya Medan ada Bandara Polonia, di Jakarta ada Halim Perdana Kusuma, di Banten ada Bandara Soekarno-Hatta, Yogyakarta atau Sleman, ini yang lama ya, di Adi Sucipto, sedangkan yang baru ada di Kulon Progo, Yogyakarta International Airport. Oke, kemudian ada di Solo, Adi Sumarmo, Semarang, Ahmad Yani, di Bali, Ngurah Rai, kemudian Jayapura atau Papua, itu ada Bandara Sentani, di Bandung ada Hussein Sastranegara, dan di Surabaya ada Juanda. Ya, tentu kota-kota atau kabupaten lainnya juga masih banyak sekali bandara-bandara di Indonesia. Dan ini contoh untuk pelabuhan atau tempat pemberhentian untuk kapal ya, misalnya di Banten itu ada Merak, Lampung ada Bakauheni, Surabaya Tanjung Perak, Jawa Barat ada Tanjung Mas, Jakarta ada Tanjung Priok. Kemudian maaf ya, ini di Tanjung Mas itu ada di Jawa Tengah. Maaf, Tanjung Mas itu Jawa Tengah. Oke, kemudian di Jakarta Tanjung Priok, kemudian di Bali ada Gilimanuk, Banyuwangi, Tapang. Nah, itu contoh-contoh nama bandara dan pelabuhan. Kalau yang darat banyak sekali ya, terminal di Yogyakarta itu misalnya ada terminal Giwangan, ada terminal Jombor, Rambanan, ya banyak lagi. Oke, demikian anak-anak untuk materi kita hari ini. Selamat mempelajari kembali materi IPS hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak. Selanjutnya nanti anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada.